Bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan menerangkan bagaimana caranya membuat kompos. Nggih, Pak Guru. Yang harus diperhatikan, ini tidak boleh, Bu. Ada plastiknya, tidak boleh. Yang bisa dibuat kompos adalah bahan-bahan dari organik. Artinya organik ini adalah dari tumbuhan, sisa makanan, dan sisa dari nasi, kulit buah, semuanya yang bersifat organik. Kemudian bahan-bahan tersebut dipotong halus, dipotong kecil maksudnya. Nah, halus juga ditumbuk, kemudian dimasukkan di dalam tempat ini. Oke. Nah, setelah masuk, kemudian dicampur dengan air leri. Air leri ini cara Jawa lho, Bu. Bahasa Indonesia ini nopo kalau mboten semerap? Leri ini nopo bahasa Jawa? Banyak tajin kuwi malah enak. Beras dilalap ora. Nek mucusi beras niku. Nah, nek beras dipucusi badhe dimasak, niku banyune jenenge leri. Ya nek tajin niku nek wis are umek niku lho. Nah, setelah berapa hari tadi belum dijelaskan. Berapa hari jadinya kompos tadi belum dijelaskan. Nah, berarti sudah tahu jenengan ya. Jadi begitu caranya. Setelah sampai pada waktunya siap sudah menjadi kompos, siap digunakan untuk tanaman. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih. Kita beri aplaus ke depan. Hidup Pak Nona. Baiklah ibu-ibu dan bapak, kita saksikan bagaimana cara mengolah sampah untuk menjadi kompos, ya. Salam lestari. Sejak lama, sampah menjadi salah satu permasalahan dalam kehidupan, khususnya bagi warga kota besar yang tidak mau repot. Gaya hidup instan lambat laun jadi budaya, termasuk cara menangani sampah. Di kota, sampah hanya ditumpuk dan dibiarkan tertimbun. Warga kota terkesan tidak peduli dengan produksi sampah yang terus-menerus mereka lakukan. Rumah bersih dari sampah, tapi di tempat lain sampah justru menumpuk. Ketidakpedulian ini menjadi sumber malapetaka. Betapa tidak, lahan yang kita huni perlahan tapi pasti akan tergusur dengan sampah yang kita produksi sendiri. Saat ini 60% sampah kota Surabaya diproduksi oleh rumah tangga, di antaranya berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Salah satu solusi mengendalikan sampah adalah dengan melatih diri sendiri untuk berani mengolah sampah organik menjadi kompos. Di kawasan Krukut Asri Barat ini misalnya, sejumlah warga yang sudah terlatih tidak lagi jijik melihat sampah rumah tangga yang tiap hari terproduksi. Dengan keranjang Takakura, membuat kompos jadi lebih mudah. Mula-mula sampah organik rumah tangga dipotong-potong untuk memudahkan proses pembusukan. Misalnya sisa makanan seperti sayur dan kulit buah-buahan. Potongan-potongan itu dimasukkan dalam keranjang yang sudah diberi kompos bagi starter.
Jika ada sisa makanan lain, bisa dimasukkan lalu diaduk-aduk. Jika perlu, dilapisi lagi dengan kompos jadi. Bila kompos sudah berwarna coklat kehitaman dengan suhu sama dengan suhu ruangan, maka kompos sudah dapat digunakan untuk memupuk tanaman di rumah. Selain pengolahan di rumah tangga, diperlukan juga pengolahan sampah organik dalam skala yang lebih besar. Mengolah sampah organik sangat bermanfaat demi kelangsungan bumi tempat kita hidup. Jika sampah organik dan anorganik dibiarkan bercampur, maka akan membusuk dan menghasilkan gas metan yang sangat berbahaya. Pembuatan sampah organik komunal lebih rumit daripada tingkat rumah tangga. Selain bahan baku yang berlimpah, tahap-tahap prosesnya pun lebih panjang. Sampah yang dikumpulkan harus benar-benar sampah organik untuk memudahkan proses pembuatan kompos. Sampah yang telah dikumpulkan selanjutnya dipotong agar mudah dan cepat digunakan. Agar mudah dan cepat digunakan mesin khusus pemotong sampah. Selanjutnya sampah basah dan kering dicampur agar proses pembusukan jadi merata. Suhu sampah yang belum jadi kompos harus dijaga dengan kisaran antara 45 sampai 75 derajat Celcius. Jika lebih, sampah bisa meledak. Untuk mempertahankan suhu tersebut, sampah harus dibalik-balik. Ribuan bakteri menguntungkan untuk proses pembuatan kompos. Selama proses fermentasi itu, sampah menghasilkan lindi atau cairan sampah. Di TPA lindi atau licit ini bisa menyebabkan terjadinya pencemaran sungai, pencemaran air sumur, bahkan ke kawasan pertambangan. Tapi di dalam rumah kompos, lindi ini karena lindinya baik dari sampah organik, lindi ini justru dimanfaatkan, ditampung, dialirkan lewat drainase, kemudian lindi ini setelah ditampung nanti akan digunakan untuk menyiram tumpukan sampah yang menjadi kompos ini bila suhunya tinggi. Lindi yang ditampung di sebuah kolam selanjutnya digunakan lagi untuk membantu proses komposting. Penggunaan air selain lindi justru dapat merusak proses pembuatan kompos. Selanjutnya sampah disaring untuk memisahkan antara sampah yang sudah jadi kompos dengan yang belum jadi. Kompos yang pakai bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman. Jaga lingkungan, sampah sebenarnya tidak menjadi masalah atau kita bisa mengolahnya dengan baik. Karena sampah tidak berbau busuk. Sampah ini kalau kita olah dengan benar ternyata baunya aromanya aroma uang. Makanya kita harus mengolah sampah agar lingkungan kita bersih. Secara bersamaan, proses pembuatan kompos ini telah mengaplikasikan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle, atau menggunakan kembali, mengurangi, dan mendaur ulang. Dengan terus melakukan proses pengolahan sampah, setapak demi setapak peradaban manusia akan menuju pada kehidupan yang ramah pada bumi, tempat kita hidup. Salam lestari. Salam lingkungan. Salam lingkungan. Desa Bersari.
Bersih dan lestari pasti bisa. Desa Berseri. Sidoarjo. Desa Tulangan. PG Tulangan. PG Tulangan. Sahabat lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lurah dan PG. Ibu dan Bapak, untuk hari ini kita cukup sekian. Tapi sebelum kita akhiri, nanti Pak Lurah akan memberikan tausiahnya gitu. Dari saya, PR-nya